Selamat pagi kelas 8 yang saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dan semoga selalu sehat. Baik, kita kali lalu juga Anda pelajari juga dari video yang dikirim tanggal 6 ya, tanggal 6 lalu tentang gaya. Ya, itu bisa Anda pelajari dari sana juga. Nah, di sana kalau Anda ingat ada suatu gaya yang begini. Gaya yang saling tegak lurus ya. Misalnya gaya seperti ini, ke utara misalnya, gaya ke mana, ke timur ya, ke timur itu ke barat ya. Misalnya ini gaya 8 Newton ke arah timur, ke arah utara misalnya kita taruh 6 Newton. Nah, berapakah resultan dari kedua gaya ini? R-nya berapa? Nah, R-nya adalah sini. Lihat ya. Ini saling tegak lurus ini. Kedua gaya saling tegak lurus. Kalau searah ingat gaya dijumlahkan. Kalau berlawanan arah dikurangkan, ya. Kalau Anda kata, oh yang berlawanan arah itu misalnya ke kiri ada 5, ke 6 ke kanan ada 3. Ya dijumlah dulu, yang ke kiri yang ke kanan dijumlah dulu. Ingat, kiri negatif ya, ke kanan positif gitu. Jumlah-jumlah dulu baru dikurangkan begitu. Nah, resultannya arahnya ke sini. Ini dia. Ini R-nya. R-nya arahnya ke sini. Nah, R ini dipakai Pitagoras. Ya, rumus Pitagoras. Berarti ini kita anggap ini F1 sama 8 Newton, ini F2 misalnya gitu sama dengan 6 Newton. Berapa R-nya? Berapa perpaduan gaya ini? F2, F1 dan F2 ini. Ya, kita pakai rumus apa? Pitagoras kan? Berarti langsung akar kan? Akar F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2. Gitu. Berarti sama berapa? Akar dari 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Sama dengan akar dari 64 ditambah berapa? 64 tambah 36 sama dengan akar 100 kan? Ya, bersama dengan 10 Newton. Jadi perpaduannya ini 10 Newton. Ya, jadi dia akan bergerak agak miring sana, ya. Timur barat, timur laut ya, kalau timur laut ya. Kalau ke bawah tenggara ya. Ya, begitu. Barat laut, barat daya kan begitu. Ya, mata angin begitu. Itu sudah kita tahu kali lalu ya, itu ditambah lagi. Dan banyak soal-soal itu boleh dikerjakan dengan perhitungan perpaduan gaya itu. Lalu berikut ini macam-macam gaya ada di buku Anda pada halaman 53 sampai dengan 54. Itu macam-macam gaya ya. Ada gaya otot, berarti gaya yang dihasilkan otot-otot tubuh kita ya tuh. Misalnya kita menendang bola dan sebagainya, itu kan adalah gaya otot. Atau kita mencangkul, petani mencangkul, itu gaya otot juga. Jadi gaya disebabkan oleh otot manusia ya. Gaya magnet gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik magnet, tarik menarik. Misalnya magnet menarik paku atau besi, nah itu gaya magnet sehingga paku bisa menempel. Lalu gaya gravitasi berarti gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi ya, gaya tarikan bumi pada benda-benda di atas permukaan bumi ya. Atau di bulan berarti gaya tarik dari bulan terhadap benda-benda di permukaan bulan begitu. Lalu ada gaya mesin itu gaya pada yang dihasilkan oleh mesin kendaraan yang bisa bekerja untuk manusia, misalnya seperti pada mobil, pada motor kendaraan roda 2 kita, Honda atau apa ya, sehingga kita bisa beraktivitas dengan bantuan mesin. Lalu ada gaya listrik itu gaya yang disebabkan oleh muatan listrik ya, seperti kalau kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca kekurangan elektron. Ya, sehingga kaca kalau dekatkan dengan potong-potong kertas bisa menarik itu potongan kertas. Berarti dia kekurangan elektron.
berarti dia bermuatan positif ya. Kalau plastik digosok dengan kain wol, maka plastik jadi bermuatan negatif dan bisa menarik potongan kertas juga. Jadi ada muatan listrik. Ya, ada elektron tidak kelihatan, namun itu terjadi secara alami. Itu gaya listrik, muatan listrik ya. Lalu kemudian ada gaya pegas. Gaya yang disebabkan oleh benda-benda yang elastis seperti katapel, ya, pegas, ya, per atau pegas. Nah, itu adalah gaya pegas. Lalu ada yang namanya gaya gesek. Apa gaya gesek? Gaya gesek itu gaya yang terjadi karena persentuhan antara dua permukaan benda. Misalnya kita menarik meja di atas lantai, maka kita merasakan ada seperti tertahan. Coba di lantai itu ditaruh oli atau apa yang licin, mungkin gaya geseknya berkurang, lebih enteng kita menariknya, gitu, dibanding dengan kalau tidak diberi sesuatu oli misalnya, kita menariknya setengah mati juga karena ada gaya gesek. Jadi gaya sentuhan antara dua permukaan benda. Dan arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Itu harus ingat, gaya gesek ya. Lalu sebelum itu ada gaya gesek, namanya gaya gesek statis. Itu gaya gesek sebelum benda itu mulai bergerak. Jadi ada gaya gesek statis namanya. Lalu ada gaya gesek kinetis. Itu gaya gesek pada benda terjadi pada saat benda bergerak. Benda bergerak pun kita tarik meja tetap ada gaya gesek juga. Walaupun itu bergerak, ada gaya gesek juga. Kalau mereka tidak ada gaya gesek, nanti tidak ada keseimbangan. Nah, kita juga berjalan ada gaya gesek juga. Gaya gesek di sepatu kita atau kaki kita dengan aspal atau dengan lantai. Kalau mereka tidak ada gaya gesek itu, ya kita jadi tergelincir dan tidak tahu arah kemana. Demikian juga mobil atau kendaraan yang berjalan di aspal. Kalau tidak ada gaya gesek, mobil itu bisa terselip atau terguling, ya, tergelincir, jatuh, ya, karena tidak ada gaya gesek. Jadi ada gunanya gaya gesek. Jadi ada manfaat juga gaya gesek ya. Manfaat gaya gesek Anda bisa lihat dari buku Anda di halaman 56 itu, ya. Alas kaki terbuat dari sendal, sepatu terbuat dari karet, itu juga mempunyai gaya gesek yang berguna untuk menahan orang sehingga tidak terpleset. Lalu ban mobil, ban motor, Honda, kendaraan roda 2 juga terbuat dari karet sehingga mempunyai gaya gesek kalau dia berjalan di aspal sana, ya, melaju di aspal, ya, sehingga terhindar dari selip atau terpleset, ya. Tapi ada juga gaya gesek yang merugikan misalnya yaitu gear atau roda rantai pada sepeda motor atau sepeda juga sama, ya. Kalau terus menerus dipakai terjadi karena pergeseran, maka aus artinya longgar jadi tidak sempurna gerakannya. Demikian juga ya mesin mobil, mesin motor, semua mesin. Nah, itu di mesin pabrik misalnya, bagian-bagian mesin itu kalau gesek terus menerus bisa mengakibatkan keausan, aus artinya longgar, artinya bekerja tidak bagus, bisa goyang-goyang, ya, oplak, atau bilang oplak atau apa itu, ya, oplak, jadi bunyi ini. Bagaimana mengatasinya? Ya diberi oli supaya gaya gesek itu tidak merugikan, tidak banyak merugikan. Walaupun mungkin nanti pada saat juga ya seperti mobil orang kan perlu ada servis, ya, ganti oli, ya, supaya mesinnya ya bisa bergesek namun tidak menyebabkan kerusakan, begitu ya. Lalu ada sekarang yang berikut lagi adalah gaya dan percepatan. Ya, gaya itu, akibatnya gaya apa? Akibat gaya itu bisa membuat benda yang tidak bergerak jadi bergerak, benda yang tadi bergerak bisa jadi tidak bergerak,
Yaitu misalnya bola diam, lalu orang tendang. Nah itu bergaya, berarti bola itu bergerak. Tapi ada bola yang ditendang dari sana, ada seorang menahan. Nah berarti gaya ini, menahan ini adalah gaya yang menghentikan percepatan benda tadi, kecepatan benda, yaitu gaya itu menjadi perubahan-perubahan pada benda. Bentuk benda juga bisa berubah karena gaya. Misalnya kertas, bentuknya persegi panjang, tapi kalau orang remuk kertas itu, ya ini kertas persegi panjang nih, persegi panjang. Kalau orang remuk begini, nah lihat bentuknya sudah berubah ini. Oh, ya, bentuknya ada apa nih? Wah, jadi bola mainan anak-anak di kampung ya. Anak kampung tidak punya uang untuk beli bola-bola plastik kecil, ya mereka buat bola kecil dari kertas-kertas. Diremuk-remuk, lalu dibuat bundar-bundar, lalu diikat pakai tali keliling, jadilah bola kecil. Loh, lihat. Karena gaya, bentuk benda bisa berubah, ya, yaitu gaya. Akibat gaya, ya. Lalu gaya dan percepatan tadi, nah itu gaya biasa percepatan disimbolkan dengan A ya. Kalau percepatan A positif, kalau perlambatan A negatif gitu. Ya. Gaya kan simbolnya F. Nah, di sini berhubungan dengan gaya F sama dengan M kali A itu ya. Nah, itu nanti di hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Oke, itu gaya dan percepatan. SM kali A. Lalu ya baca aja di buku kita gaya pada jembatan itu ya, jembatan gantung. Lalu ada gaya berat V sama dengan M kali G, V sama dengan M kali G. Ya itu sudah ulang-ulang ya. V sama dengan massa kali gravitasi, ya itu gaya berat ya. Ya itu kita ingat saja. Berarti gravitasi sama dengan apa? V dibagi M. M sama dengan apa? V bagi G. Begitu, dibolak-balik saja. Ya itu saya kira sudah mengerti dari kelas 7 sudah ada. Nah sekarang kita sampai pada apa gaya yang lain, itu ada nama gaya ada hukum Newton ya. Hukum Newton ada 3. Yang pertama yang disebut hukum Newton 1, kedua hukum Newton 2, ketiga hukum Newton 3. Nah di video kali lalu ada memperlihatkan hukum Newton 1 itu apa ya, di buku kita juga ada, tinggal dipelajari. Apa itu hukum Newton 1? Bunyinya bagaimana? Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka sama 0 atau tidak ada gaya ya, maka benda itu yang diam akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak. Begitu ya. Kalau disimbolkan dengan rumus matematiknya, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Ya tidak bergerak. Tidak F sama dengan M kali A, tapi F sama dengan 0. Ya. Hukum Newton 1 ini sering disebut juga dengan hukum kemalasan benda, hukum inersia, atau hukum kelembaman. Ya. Karena benda yang diam tetap diam, benda yang bergerak tetap bergerak. Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Begitu. Dan ada kata kelereng kita gulingkan di atas lantai. Nah, kalau anda kata tidak ada gaya yang bekerja pada kelereng itu akan berguling terus sampai kapanpun dia bergerak terus. Dia akan berguling terus. Tapi kok nyatanya tidak begitu. Kok dia berhenti? Kenapa? Ya karena ada gaya. Gaya apa? Coba, gaya apa itu? Gaya gesek namanya. Gaya gesek. Berarti di lantai itu ada gaya gesek. Pada suatu saat kelereng akan berhenti. Begitu. Nah, sekarang kalau misalnya benda yang diam, tetap diam. Kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Ya contoh saja sederhana. Benda diam, kecenderungan diam terus, tidak mau bergerak ya. Nah, kita taruhlah gelas dengan air di dalam gelas, lalu Anda taruh di atas meja yang halus,
meja kaca mungkin, lalu kemudian meja yang halus tapi di bawahnya dialasin kertas ya, kertas di atas ada gelas, lalu Anda tarik dengan cepat, tarik cepat gitu. Nah, kalau tarik dengan cepat pada kertas yang di atasnya ada gelas ya, maka gelas itu tidak akan bergerak, diam saja di tempat, tetap tidak akan berubah posisinya. Tapi kalau ada gelas di atas meja, dia di atas meja, lalu jadi ada meja, lalu kita taruh kertas, lalu di atasnya ditaruh gelas, lalu kita tarik pelan-pelan, ya gelas ini akan ikut bergerak. Coba saya sendiri ya. Nah begitu. Nah kita lihat orang yang duduk di kendaraan, duduk diam, di kendaraan diam, duduk, tiba-tiba kendaraan langsung lari, maka orang di dalamnya terpelanting kemana? Ke depan, ke belakang? Ke belakang, terpelanting ke belakang. Nah kendaraan yang sedang berjalan kencang ini, berarti orangnya juga ikut kencang kan? Lalu tiba-tiba mobil kendaraan itu direm tiba-tiba, maka orang kemana arahnya? Terpental kemana? Ke depan, jeduk ke depan, begitu. Itu menandakan namanya hukum inersia atau hukum Newton 1 ini, hukum kelembaban ya. Newton 1, sigma F sama dengan 0. Ya, contoh inersia di buku kita silakan Anda praktekkan, ada di buku halaman 63 ya. Lalu kemudian yang berikut lagi, hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2 mengatakan apa? Bahwa percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya yang bekerja pada benda. Ya. Percepatan simbolnya A, gaya simbolnya F, massa simbolnya M. Jadi kalau begitu dirumuskan secara matematis, berarti apa? Dirumuskan secara matematis berarti A sama dengan F per M, gitu. Itu hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton. Jadi percepatan benda sebanding atau berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kalau massa benda makin besar, gaya tetap ya, massa benda makin besar, maka percepatan makin kecil. Kalau massa benda makin kecil, percepatan makin besar. Itu jangan lupa. Ya, jangan lupa. Itu hukum Newton 2. Oh ya, hukum Newton 1 tadi contoh seperti ini, misalnya benda digantung. Ya. Hukum Newton 2 nih. Ini Newton 1 tadi ya. Ini benda ini. Ya, misalnya benda ini bermassa ya berapa? 3 kg. 3 kg. Ini tali. Berarti arah dari gaya berat pada benda ini kemana? Ke pusat bumi, ke bawah. Nah, berapa tegangan tali ini? Hitunglah tegangan tali. T sama berapa? Nah, itu hukum Newton 1 tadi ya. T sama berapa? Ingat, kalau arah ke bawah, yang arah ke sana berlawanan, berarti ada berat ditarik ke bawah, tali akan tarik ke atas, tegangan ke atas. Berarti V dikurangi T sama dengan 0. Kenapa sama 0? Tidak bergerak. Kalau bergerak sama dengan M kali A. Begitu, itu hukum 2 Newton. Ya, V sama dengan M kali A kalau bergerak. Tapi ini kan tidak bergerak. Jadi jumlah gaya sama dengan 0. Jumlah gaya ini gaya apa? Gaya berat dan gaya tegangan tali. Kok diberi min? Iya, karena ini tegangan tali seakan menarik berat benda ke atas, berat benda ke bawah. Tegangan tali ke atas. Jadi berlawan arah.
Kenapa tidak T duluan? Enggak, karena ini arah gerak benda ini mau ke bawah. Seharusnya dia kalau dilepas pasti ke bawah, tidak mungkin ke atas kan? Nah, itu dia. Jadi maka ini duluan. V ini. V itu apa? Jadi berarti kan kita tanya tadi tegangan kali. V apa rumusnya? M kali G kan? Berat kan? D kurang T sama dengan 0. M kali G, M nya berapa? Oh 3. Kali gravitasi berapa? 10 kan? Kalau tidak diketahui 10 kurang T sama dengan 0. Berarti ini berapa? 30 Newton dikurangi tegangan kali sama dengan 0. Berarti min, ya tetap min ya. Min T, min tegangan kali sama dengan 30 positif dipindah ke ruas kedua. Jadi min 30 Newton. Nah, kita tahu min bagi min berapa? Ya, T sama dengan min 30 Newton dibagi min 1. Ini tidak tulis berarti min 1. Min bagi min sama dengan plus berarti 30 Newton. Jadi tegangan kali itu adalah besarnya 30 Newton. Ya, ingat baik itu. Jangan lupa nanti Pak Guru beri soal latihan. Hitunglah tegangan kali kalau massa benda yang digantung sekian sekian kilogram. Nah, itu pakai rumusnya begini. Nah, sekarang kalau yang Newton 2 ini tadi F sama N kali A. Nah, itu. Nah, itu contoh soalnya bagaimana? Nah, ya di buku kita tidak ada ya, Bapak Guru. Jadi buku-buku lain ya. Misalnya begini. Dia bilang sebuah mobil mainan dengan massa 0,75 kg. Oke, Bapak Guru tulis saja ya. Nanti Bapak Guru beri soal ini. Di buku kita kan nggak ada soal-soal begini. Oke. Mobil mainan massanya berapa? 0,75 kg. Nah, 0,75 kg ditarik dengan gaya berapa Newton? Oh, 1,5 Newton. Gaya 1,5 Newton. Sehingga bergerak ini. Bila gaya gesek diabaikan, gesekan lain diabaikan, berapa percepatan yang dialami mobil main tersebut? Berapa percepatannya? Berapa percepatan? Begitu. Berapa percepatannya? Ya kita tahu sih. Ya diketahui apa? M sama dengan 0,75 kg. Terus apa lagi yang berikut? F gaya sama dengan 1,5 Newton. Tapi ditanya apa? Ini diketahui ya. Ditanya apa? Oh, ditanya A. A sama dengan? Nah, itu dia. Tadi kan sudah ada. Jawab. A titik 2 ya. Sama dengan F dibagi M. F berapa? 0,75 kg. Dibagi berapa? Terbalik. Itu massanya 0,75, sedangkan gayanya itu 1,5 Newton. Gaya duluan, ini salah tulis. Yang pembilangnya adalah 1,5 dibagi 0,75. Begitu ya. Ini Newton, ini meter, kilogram ya. Kilogram. Newton per kilogram. Dapatlah. Kok bisa dalam satuan percepatan apa? Meter per sekon pangkat 2. Kok bisa? Nah, itu dia. Nah, di sini permainannya. Nah, harus ingat satuan-satuan juga harus diingat. Kalau tidak ingat susah. Ini ada apa? Kilogram. Oke. Nah, lihat berarti sama berapa nih? Nah, bagi macam ini kan dikalikan 10 berarti 15. Di bawah kali 10 bagi 7,5. 15 bagi 7,5 berapa? Ya 2, ya enggak? 2. Ya, oke, bagus dulu. Berarti 15 ya. Ini kalikan 10 ya. Kalikan 10, di bawah juga kali 10, ini kali 10, ini kali 10. Berarti di atas kali 10 udah 15, di bawah kali 10 7,5. Berarti sama dengan berapa? 2 meter per sekon pangkat 2. Itu dia. Kok
Kok bisa 2 meter per sekon? Newton itu adalah kilogram. Newton terdiri dari kilogram meter per sekon pangkat 2. Gitu. Nah, lihat. Berarti Newton kilogram meter per sekon pangkat 2. Apa uraian dari satuan Newton ini? Lalu kilogram tetap masa tadi. Berarti kalau dibagi dengan kilogram begini, kilogram coy, yang ada cuma meter per sekon pangkat 2. Ini jelas kelihatan sekali. Nah, itu harus dikuasai juga satuan-satuannya, sehingga kalau dibolak-balik ke yang lain-lain begini, ngerti sekali, gampang ya. Oke, contoh lain lagi, misalnya ya, gaya, misalnya gaya 36 Newton bekerja pada benda bermasa berapa? 18 kilogram, sehingga bergerak dengan percepatan tertentu. Berapa? Hitunglah percepatannya. Berapa percepatan? Ya gampang sih, bagi percepatan. Ya, jawab langsung aja loh. A sama dengan F dibagi M. Berarti F-nya 36 dibagi 18 sama dengan berapa? 2 meter per sekon pangkat 2. Ya, begitu. Ada lagi misalnya begini. Yang berhubungan dengan ini juga, soal-soal yang berhubungan dengan apa? Percepatan ini. Hukum Newton 2 ini. Misalnya begini, sebuah mobil, truk misalnya, truk dengan massa berapa? Massa misalnya ya taruhlah 1000 ya, 1000 kilogram. Bergerak dengan percepatan, ingat ini soal mode begini ya, nanti baru kerja, nanti guru beri soal ya, beri soal buat latihan dengan percepatan misalnya 4 meter per sekon pangkat 2. Sebuah truk dengan massa 1000 kg bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon pangkat 2 dan mengalami gesekan dengan ya tulisan sembarangan itu, tulisan tidak jelas ya, tapi ingat kata-kata Bapak Guru itu loh. Ini kan mau cepat-cepat kan. Mengalami gesekan dengan gaya gesek dengan apa? Dengan udara dan aspal 500 Newton. 500 Newton. Hitunglah gaya mesin truk yang mendorong untuk bergerak, yang mendorong truk itu untuk bergerak dengan percepatan berapa? 4 kali bergerak. Nah, gaya mesinnya berapa? Gaya geseknya, ingatlah gaya gesek selalu berlawan arah ya dengan arah gerak. Nah, ini langsung yang baik ya, gampang. Jadi kita lihat adalah sigma F sama dengan M kali A. Jangan lupa itu. Sigma F sama dengan M kali A. Ini lihat ya, lihat catat nanti ya. Catat dulu yang diketahui. M 1000 kg. F gesek, FG, F kecil G. Ya, simbolnya begitu. Kalau F gesek itu pakai simbolnya kecil begini, FG begini. Kalau F pada umumnya besar, ini gaya biasa nih. F gesek begitu. Terus kalau A ya itu percepatan ya. Jadi F-nya berapa tidak tahu. Ini tanda tanya ini. Ya, terus F geseknya 500 Newton. Terus percepatan A sama dengan 4
M per S pangkat 2. Nah, itu diketahuinya itu. Yang ditanya F gaya mesin mobil berapa? Nah, itu rumusnya begini. Berarti kita pasang rumus begini. Sigma F sama dengan M kali A. Ingat sigma F pada F artinya jumlah gaya yang bekerja pada truk ini. Ada gaya apa? Gaya ke depan, gitu, gaya ke sini, dan ada gaya ke belakang, ya, berlawan arah. Dua gaya yang berlawan arah ini pada truk ini, ya. Ada gaya ke sini, ke depan, yang melaju ke depan, gitu. Ini gambarnya salah ya, itu kali ya. Truk ini ya, begitu. Ini arah ke sini, ini mesin mendorong ke sini. Tapi ada gaya melawan gaya mesin, yaitu gaya gesek yang arahnya ke belakang. Begitu. Jadi dua gaya yang berlawanan kita tulis saja. Yang ke kanan kan positif, yang ke kiri kan negatif. Berarti kita tulis di sini juga, langsung sini juga boleh. Berarti F mesin ya toh. F mesin mobil ya dikurangi F gesek ya kan? Sama dengan M dikali A, begitu. Ya tinggal diisi. Ya, sigma F sama M kali A atau A sama dengan F sigma F bagi M, begitu. Ya, sama saja. Tombol hapus di atas, terus dikerjakan di bawah. Ya, oke, lihat. Ini lihat, berarti apa ini tanya kan F mesinnya. Berarti F mesin, tidak tahu F mesin ini ditanya. Sama dengan M dikali A. Ingat, F gesek pindah ke kanan, berarti min jadi plus tambah F gesek, begitu. M-nya berapa tadi? 1000 dikali A berapa? 4 ditambah F gesek berapa? 500, berarti 4500 ya toh? Sama dengan 4500 Newton. Itu gaya mesin yang bekerja pada mobil, sehingga mobil bisa melaju dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat dengan massa mobil yang besar tadi ya 1000 kg. Itu ya, perhatikan baik-baik itu. Lalu gaya yang berikut lagi apa? Hukum Newton ketiga apa? Gaya aksi sama dengan reaksi ya. Jadi gaya aksi sama dengan reaksi. Ingat, gaya aksi sama dengan reaksi beda dengan gaya normal. Ya, ingat baik-baik. Gaya aksi sama dengan reaksi. Misalnya kita tendang bola tendang kita. Loh, kata-kata begitu itu lucu ya. Kok bola tendang kita? Jadi kalau kita tendang bola kan melaju ke depan. Tapi sebenarnya bola juga tendang kaki kita ke belakang begitu. Ya. Demikian juga kalau kita mendayung perahu. Kita hantam air ke belakang, air dorong perahu ke depan. Itu ya. Kita menembak, pasang senapan di bahu. Ini pelurunya terus ke depan. Ini apa? Pelatuk dari senjata ini hantam kita ke belakang. Jadi itu yang baik. Jadi gaya aksi reaksi untuk pada hukum Newton 3 mengatakan gaya aksi sama dengan gaya reaksi yang berlawan arah, selalu negatif ya. Nah, berarti bekerja pada satu benda, dua benda. Dua benda yang berbeda, harus ingat baik-baik itu. Jadi kita tendang bola, gaya kita hantam bola, tapi bola hantam kaki kita. Itu dia, ya jelas ya. Yang kalau Anda pukul tembok, tembok pukul kita kaki, maka tangan kita sakit. Kalau tembok tidak pukul kita, tangan kita tidak sakit. Ya itu dia. Jadi gaya aksi reaksi pada hukum Newton 3 selalu bekerja pada dua benda yang berbeda. Ingat baik, beda dengan, udah itu saja ya. Contoh-contoh banyak sekali itu gaya aksi reaksi itu. Lalu gaya normal itu gaya yang bekerja pada permukaan benda selalu tegak lurus pada permukaan benda. Ya, mau dia miring, dia tegak lurus juga, tetap tegak lurus. Gaya normal itu bekerja pada berapa benda? Ingat baik, gaya normal bekerja hanya pada satu benda. Ya, contoh begini, ini meja ada buku. Ini buku. Pada buku ini bekerja sebuah gaya, namanya gaya apa? Yang ditarik ke bawah, gaya gravitasi. Ya, V ini, M kali G itu, M kali G ini. Gaya gravitasi, ada gaya gravitasi menarik. Lalu kemudian gaya normal kemana? Supaya ini seimbang, maka meja bekerja pada siapa? Pada buku. Meja ada gaya elastis di sini yang bekerja pada buku juga ke atas, gitu. Jadi gaya tarik
bumi pada buku, akhirnya kena pada meja, lalu meja bekerja pada yang arahnya ke atas sama besar. Jadi gaya normal itu di sini berarti gaya normal sama dengan V sama dengan M kali G. Ya kalau dirumuskan N min V sama dengan M sama dengan 0, maaf, bukan MG. N min V sama dengan 0. Oh 0, kenapa? Kan dia diam. Kalau dia bergerak, MA, jangan lupa itu ya. Itu bedanya. Semua benda yang diam selalu sigma F sama dengan 0. Misalnya Anda punya lampu yang tergantung di ruangan. Nah, itu ada gaya tegangan tali kan? Nah, di sana juga ada. Itu apa gaya tegangan tali itu? V ke bawah dikurangi tegangan tali ke atas, ya. Tuh. Jadi ingat baik, ini N kurang V sama dengan 0. Berarti N kurang M kali G sama dengan 0. Berarti N sama dengan M kali G. Begitu. Kalau masanya 5, berarti 5 kali 10. Gaya gravitasi 10. Berarti 50 Newton. Begitu. Ya, dan seterusnya. Demikian penjelasan ini. Nah, sekarang saya beri soal. Soal ini tidak di buku, ya. Kerjakan. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan saya ini. Lalu kemudian Anda bekerja soal ini, ya. Nah, soalnya satu. Yang satu itu misalnya ini ada benda digantung beban, digantung ini, ya. Ini soal satu ya. Masanya 25 kg. 25 kg. Sedang gravitasinya 9,8 atau masanya 50 saja. 50 kg ya. Gravitasi 9,8 ya. Newton per kilogram atau meter per sekon pangkat 2 ya satunya. Hitunglah tegangan tali T. Hitung tegangan tali. Hitunglah tegangan tali T berapa? Gitu ya. Yang kedua, soal nomor 2. Sebuah mobil dengan massa 2.500 kg bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon pangkat 2 jika gesekan dengan aspal dan udara atau angin adalah misalnya berapa? 650 Newton. Hitunglah gaya mesin mobil. Saya dasar ya. Gaya mesin mobil tersebut. Udah, jadi soalnya ada di sini 2 soal cukup ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan dari saya sampai dengan hukum Newton 3 ya. Mungkin sudah selesai semuanya bahan tentang gaya ini. Nanti tinggal latihan yang variasi juga banyak. Nanti kali berikut kita buat latihan yang bervariasi.